Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa man tabi'ahum bihi ini amin. Laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sairus sairina isla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka wala kid'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha uslatuka. Jadi kita sampai pada satu kajian, satu aforisma yang disampaikan oleh Syekh Abdullah dari beberapa waktu yang kita belum bisa ngaji kemarin, diliburkan karena beberapa hal. Sebelum kita mulai ini, kita doakan semoga persoalan-persoalan bencana yang telah terjadi saudara kita yakni di Sumatera dan Aceh, kemudian juga di organisasi kita di NU yang juga sekarang sedang ramai itu ya. Semoga itu cepat rampung, cepat selesai, dan semoga mereka tetap diberikan kesabaran ya kuat itu ya. Baik, di tepatnya kita akan membahas tentang nafsu ini. Jadi laula maya dinun nufus. Jadi kalau bukan perjuangan ada medan nafsu, maksudnya apa? Maksudnya itu syahwatuha wa adaduha wa ma'lufatuha asyabihatu bil mayadin. Yang dimaksud itu adalah syahwat. Syahwat ini kecenderungan buruk, bukan buruk ya, kecenderungan yang kita inginkan itu. Jadi syahwat itu semua orang punya itu ya. Maka itu ada pada hewan. Kemudian wa'aduduha, kemudian kebiasaan-kebiasaan nafsu, ma'lufatuha, dan apa-apa yang lazim bagi nafsu, asyabihatu bil mayadin. Ya diumpamakan bil mayadin atau dengan lapangan medan itu ya, dimensi-dimensi. Nafsu ini agak unik gitu ya. Nafsu ini termasuk kata yang punya banyak makna. Nafsu itu bisa bermakna diri, nafsu kecenderungan buruk itu juga bisa. Sekalipun nafsu dalam terminologi Al-Quran itu ada nafsu ammaroh, kemudian ada nafsu lawamah, kemudian nafsu mutmainnah kalau di Quran itu. Jadi di Quran itu ada wama ubarri'u nafsi. Ya, wama ubarri'u nafsi la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Di surat Yusuf itu. Jadi nafsu itu disebut ammaroh. Ammaratun bisu. Jadi dorongan jahat, dorongan berbuat buruk. Ini bagian dari nafsu itu ya. Yang pertama itu kalau dalam istilah Quran itu disebut ammar. Ammaroh itu adalah cenderungan buruk, dorongan buruk. Jadi ammaroh itu bisa tanpa di permukaan, terlihat di kenyataan itu kezaliman. Kalau dalam agama itu yang nggak taat itu kan ya, waktunya sholat, nggak sholat. Nah, itu termasuk nafsu ammaroh itu, tidak taat itu. Ya secara gampangnya itu dikendalikan setan itu. Nah sekarang nampak kemudian ketidaktaatan, kezaliman-kezaliman tersebut nampak di kaum elit-elit kita itu. Kalau zaman dahulu kita dapat kezaliman itu kan ketika dipimpin oleh Fir'aun itu ya, yang zalim, membunuh itu ya. Nah sekarang itu terutama di negara kita ini dibunuhnya dengan cara apa ya? Dengan caranya ya hutan digunduli, akhirnya terjadi banjir bandang di eh, di tempat saudara kita itu di Aceh itu ya. Nah itu diperlakukan oleh
kita. Dan itu apakah bentuk kezaliman? Kalau dulu kezaliman itu jelas itu kan. Jadi ya dipicu itu, dipukuli kalau nggak mau kerja. Suruh bayar upeti itu, diancam ini itu. Kalau sekarang kan enggak. Modelnya itu lebih halus. Di Mas Safi beli HP, HP-nya mahal. Kenapa mahal? Karena ada pajaknya. Beli motor, beli pajaknya harus bayar juga. Padahal udah kita beli kan itu kan. Terus bayar pajaknya juga. Harus bayar pajak tiap tahun. Tapi soal itu oke lah sebagai apa ya, sebagai upaya kita membantu negara. Karena di atas itu kan perkara itu mereka dibayar bagaimana uang kita itu dikelola. Salah satunya ya dikelola untuk infrastruktur pembangunan, adanya jembatan, kemudian jalan itu menjadi aspal, kemudian ada tempat-tempat bermasalah, mereka turun, ini dikelola itu. Sekalipun kita dapati banyak pengelolaan-pengelolaan yang keliru, yang bermasalah. Ya, dan sekarang ini ya banyak dibully. Jadi nafsu itu adalah kecenderungan buruk yang kita sukai. Makanya sebelum di di jilid pertama, salah satu aforisma dari Syekh Ibnu Athaillah itu adalah aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin arido anin nafas. Jadi asal muasal unsur dari segala maksiat, kelalaian, kemudian syahwat, kecenderungan-kecenderungan buruk itu adalah muasalnya arido anin nafas, yaitu ridho terhadap nafsu. Ridho anin nafas, ridho atas nafsu itu gimana? Jadi nafsunya itu dielus-elus. Ya, apa? Pengen menyakiti orang, dibiarkan. Itu namanya ridho anin nafas lah itu. Memanjakan nafsunya. Jadi asal muasal dari bentuk kemaksiatan, kelalaian, kemudian syahwat, kecenderungan buruk, karena ini ridho anin nafas, yaitu apa? Memanjakan nafsunya sendiri. Pengen ini dibiarkan itu ya, pengen itu diikuti. Nah itulah tipikal nafsu itu. Makanya sebaliknya kata Syekh Ibnu Athaillah wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa ifatin ada murido minkan. Jadi muasal dari setiap segala ketaatan, kemudian kesadaran, kemudian kesucian adalah ia tidak ridho kepada nafsu tersebut. Banyak contohnya mah ya. Misalnya, punya ngaji nih. Malas itu. Enggak ridho dengan malasnya mas. Ada murido itu. Berangkat gitu. Itu namanya enggak membiarkan nafsu. Nafsu itu gimana sih kalau nafsu itu kalau kata coba Imam Busiri itu wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba'ala hubbir rodoi wa istaqsimhu yan fatimi. Jadi nafsu itu seperti bayi mat itu. Jadi kalau bayi itu gimana? Kalau dibiarkan menyusu, seumur matahari itu tetap menyusu itu mat kalau dibiarkan. Nah, gimana caranya? Ya, ya disapih dia. Oh, nanti berhenti sendiri. Ya, pesain mati. Pesain, deki abu tibi itu. Jadi nafsu itu memang ya perlu dilatih. Gitu. Itu terminologi apa nafsu dalam apa aspek Quran itu. Kemudian ada lawamah itu ya. Di mana Allah menyebutkan itu la uksimu biyaumil qiyamah. Kemudian wala uksimu bin nafsil lawamah. Itu yang disebut nafsu lawamah. Menyesali atau penyesalan itu. Jadi apa? Berbuat kesalahan dia menyesali. Kok saya melakukan itu ya? Itu namanya nafsul lawamah. Menyesal terhadap apa-apa yang dia lakukan atau melakukan dosa dia menyesali itu. Sadarlah. Cuman posisi nafsul lawamah ini enggak stabil. Dia kadang bisa dirayu mas itu. Misalnya dirayu sama itu namanya nafsul lawamah. Misal. Tapi ketika dirayu, dia ikut lagi, nanti kembali lagi. Itu nggak stabil namanya. Nah, ini posisi tengah-tengah. Kalau dalam perspektif Quran. Yang stabil itu disebut dengan nafsu mutmainnah itu. Sudah tenang dia itu. Apa ya ayuhan nafsul ya Tuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan marti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ternyata nafsu ini enggak buruk itu mas dalam perspektif Quran. Kalau tadi kan kita maknanya di awal nafsu itu justru kecenderungan yang ia senang dengan yang apa yang ia sukai. Pokoknya kalau aku itu kita sebut nafsu. Cuman Al-Quran itu perspektifnya justru berbeda. Karena memang nafsu ini kan banyak itu. Banyak apa ya, banyak istilah, banyak pemaknaan lah itu. Kaya akan makna. Jadi secara gampang bisa kita simpulkan bahwa nafsu ini ternyata dia bisa dididik, bisa diberikan tarbiyah. Jadi nafsu itu nggak buruk. Karena nafsu ini ya diri kita sendiri. Karena kalau misalnya nggak bernafsu nggak akan jadi kita itu mah itu. Jadi orang tua itu kalau nggak pakai nafsu nggak bakal hidup kita ini, nggak bakal lahir itu. Nah, nafsu itu penting. Cuman nafsu itu ya perlu dididik. Jadi mun Mas Ali misalnya agak sulit, saya nggak apa-apa itu mas santai-santai saja. Makanya di hikam ini kata beliau laula maya dinun nufus mata hakoko saya rusairin. Andai kata nggak ada nafsu, jadi para kaum spiritual itu, mereka yang menempuh jalan spiritual, itu nggak perlu merealisasikan itu. Kalau di sini itu biar lebih cepat. Di Quran itu wanah lu akrobu ilahi min hablil warid. Allah itu nyebutkan kami itu lebih dekat dari apa? Urat leher itu ya. Iya, urat nadi lah itu. Jadi justru kita apa kita dengan diri kita itu justru itu sangat jauh man itu. Dibandingkan dengan apa? Jadi Allah sedekat itu. Makanya kalau enggak karena nafsu, man, kita itu enggak perlu berjuang mati-matian. Gimana supaya sampai kepada Allah itu? Jadi kalau enggak ada nafsu, kita itu enggak akan ada rasa malas, apa? Malas sholat, malas puasa, enggak ada itu, mas. Ya, berarti kita harus berterima kasih nih sama nafsu itu. Ya, sesekali, ya pula sesekali perlu gitu ya, dengan nafsu. Jadi nafsu itu, ya nanti tinggal dicek saja, mas. Ini ada di mana sih kita ini? Apakah di amaro, nafsu lawama, atau mutmainnah itu. Cuman yang sering di sini di lawama itu ya, mutmainnah itu tak sampai itu. Itu terkait apa? Terkait nafsu itu. Fa inna ammarati bisu'i mata'anzat itu. Jadi nafsu ammaroh bisu ya dorongan buruk itu dia cenderung nggak mau menerima nasihat itu. Jadi dengan hal-hal yang baik kalau bukan orang yang kita senang dia nggak mau mendengarkannya itu. Itu termasuk ammaroh. Jadi kalau kata siapa Imam Busiri, jadi dia nggak mau itu, nggak mau mendengarkan. Kalau menurut hadis itu kata Nabi al-mujahid man jahada nafsahu lillah. Itu terkait apa nafsu itu. Jadi yang disebut mujahid, pejuang sejati, ya dia orang jahid itu kalau dulu ya berperang gitu. Kalau sekarang jahid itu ya ngaji itu mujahid juga itu mas. Karena kalau nunggu perang kita kan perang ngeben siapa itu. Dan nafsu perang paling besar itu ternyata melawan diri sendiri, kata Nabi itu. Kita itu baru pulang dari jihad asghar ke jihadil akbar itu. Apa itu ya nafsu itu. Cuman saya lebih suka memaknai manjada nafsahu lillah itu yang mendidik. Jadi mujahid sejati itu adalah pejuang sejati itu adalah dia yang mendidik nafsunya karena Allah. Karena kalau mendidik nafsunya nanti ya ini ya mula-mula ya marah nanti lambat laun ke lawama nanti sehingga jadi bermakna. Nah kalau ini kelasnya para wali Mas, gitu. Kita sampai di sini udah sangat keren ini. Yang nggak stabil itu ya, yang kadang pengen ngaji tiba-tiba datang holis nggak jadi itu mas ya. Atau holis datang Mas Ali nggak jadi itu. Ini ketika ditanya bedenak kanak bang kata. Are, untung nggak sama akhirnya jawabannya holis dengan Mas Ali. Kayaknya mun pada bedenak kanak ya holis. Beda Mas Ali udah holis. Ternyata dia lekolan bang.
Oh, alago lumayan lah itu. Merawat, melakukan untuk ini menghidupi diri itu, Mas. Menafkahi abad itu. Keren itu, Mas. Itu perihal tentang apa? Tentang nafsu itu. Dan kesenangan nafsu itu memang ini Mas kalau di dunia itu yang nuansanya nanti neraka itu. Yang semalam Bang ini baca apa baca itu ya. Wa huffatul jannah bil makari wa huffatun nar bisyahwat itu. Jadi memang surga itu dikelilingi dengan hal yang kita tidak sukai. Dan kenapa kita harus tetap ngaji kan? Boleh jadi lewat ngaji itu Mas. Nanti surga itu di Allah sih masuk surga ini. Kita ngaji beri kawannya. Itu jangan mulai dengan koro kayak ngaji deh. Karena malu kalau kita itu masuk surga seumur hidup, ternyata ya sholat yang jarang gitu kan. Tapi di Allah itu masuk surga itu. Kan todus mah dia itu. Iya maksudnya gak kepengenan. Jadi Mas Ali misalnya lagu ketika kebaji saya kan itu 5.000. Lalu misalnya 20 karung. Kebaji saya beri 1 miliar. Kan todus mah. Ah beli cuman telur kali pak kali kan itu. Kedua ya boleh. Beri 1 miliar. Nah, kita kan hidup di dunia ini cuma ya paling 60 tahun, 70 tahun kan. Ibadah hitung lah paling paling 10 tahun itu Mas ibadah. Mau dihitung full dari kita umurnya 60 tahun. Bisa bejeng 5 menit berarti 25 menit. Ya sekolah misal 2 jam. Mau dihitung anggap lah 10 tahun, 15 tahun lah itu. Jadi kita itu beribadah kepada Allah 15 tahun oleh surga. Ya itu enggak terbatas tahunnya itu Mas. Holidina fiha abada katanya. Kan malu kan itu. Kalau ini sih itu. Cuman harapan kita itu Mas. Men kok mau ya bajang kan ada mana bajang apa bajang duhur kan sedulukaan. Ah masa sadar nih man berbeda deh. Pengennya itu Mas itu. Nah untungnya kita itu punya ya itu ya punya harga diri Eva itu. Punya rasa malu lah. Nah cara mendidik nafsu aja dari rumah Mas itu ya. Itu kan pertanyaannya itu ya. Dari apa estafet ini Ammaro Lawamah itu mutmainah. Kalau Quran itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa, iman kan man itu. Iman itu kadang di mulut saja man. Padahal bentuk iman itu seharusnya selain ya nuansanya ketuhanan, seharusnya juga berbentuk sosial. Makanya nggak disebut beriman kalau nggak apa menghormati tamunya, saudaranya itu nggak disebut beriman itu man. Jadi iman itu tidak hanya sekedar saya beriman kepada Allah, bukan cuma itu. Berarti membantu orang itu supaya persoalannya itu bisa terselesaikan. Membantu orang itu juga bagian dari ya implementasi iman. Nah, cara mendidik nafsu itu ya selain takwa kepada Allah ya sudah mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Kemudian wakunu masodikin. Nah, berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Orang yang sodik ini orang yang jujur lah itu. Makanya para pencuri itu biasanya ya temannya pencuri itu kan. Ini salah satu ini cara mendidik ini kalau dalam pandangan saya yang saya kutip dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kita itu akan menjadi baik kalau berkumpul dengan orang-orang baik. Beda kalau misalnya kamu sakti itu kan. Sakti itu maksudnya bisa memberikan pengaruh. Misalnya kayak jeling, Mas Ali orang yang sakit, misalnya langsung beres itu. Potong sokona langsung beres. Yang pindah ke tanah misalnya potong itu mana. Nah itu kan kita berpengaruh gitu kan. Kenapa? Karena mereka takut itu. Wah Mas Ali hebat ya tanya macam-macam. Bisa mengaruhi teman. Cuman kalau kita nggak mempunyai kekuatan itu salah satu caranya. Ya kita berkumpul lah dengan orang-orang yang benar. Itu. Supaya kita ikut kecepatan benarnya. Kalau dulu itu diibaratkan orang ini ikut penjual parfum. Jadi sekalipun kita nggak punya parfum, ya ikut kena harumnya. Itu perihal ini ya, perihal apa?
perihal mendidik nafsu berkumpul, kemudian selanjutnya riyadhah. Riyadhah itu ya semacam latihan lah. Latihan untuk masalah ini yang pas latihan apa? Muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Sulit mau saya aja itu. Ya, muhasabah itu. Apa introspeksi? Koreksi diri. Ah, mengoreksi. Itu kan ngoreksi, Mas. Koreksi bahkan. Ya, ngoreksi itu. Iya, udah tentang kesalahan si kelaku itu. Supaya besok nggak saya kerjakan lagi itu, Pak. Nggak saya ulang. Ngelawan. Ya, tuh, kacau tuh. Kok ini benar, Pak, berarti. Di amaro kita itu. Belum bisa didik dena itu. Muhasabah itu. Karena kalau zikir kan berat, berat itu kan. Beri hafalan beda soalnya selesai itu kan. Zikir itu kan ya ingat menyebut itu zikir. Kalau mujahadah mujahid itu agak berat sih. Atau bisa juga kholwah itu mas. Tadi kan salah satu teknisnya itu kan ya kita berkumpul dengan orang-orang baik, ya orang-orang yang benar itu. Ya salah satunya kholwah, menarik diri. Jadi kita menghindari keburukan. Ya misalnya teman saya ini kok buruk. Yang dulu seminggu aku kumpul berdua kurangi karena lemah sampai sedikit itu. Jadi ketika no pengaruh-pengaruh pengaruh baik yang disampaikan itu namanya kholwah. Ya, ya anggaplah menarik diri dari hal-hal buruk gitu. Kalau yang apa, yang murokobah, ini khusus orang yang punya kesadaran tinggi. Karena murokobah itu seolah-olah kita itu punya CCTV setiap eh, perjalanan hidup. Jadi kayak berdering nororing di mana hadron itu. Jadi kita mau melakukan dosa itu takut kan. Iya, orang yang tak teman ngantuk. Kalau tak teman ngantuk, dia mesti hidung kan. Kan orang yang bisa tidur itu kan ngantuk kada wali. Masa tidak langsung. Jadi man, ini sebenarnya ngantuk itu anugerah terhebat itu man. Dermandai kata Allah itu tidak memberikan. Sebenarnya kan Allahu la ilaha wa la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidur. Arab pemikir perlu Allah itu menegaskan sinah. Ngantuk itu. Katanya kan yang disebutkan Quran itu pasti bukan hal yang remeh, pasti hal yang luar biasa. Kemana kira-kira gimana? Andai kata misal orang itu langsung tendung tak ngantuk kan. Berapa orang dia kisah pada ini kawan. Nomor motoran deh sebenarnya. Lelang nih wali itu ya. Ya pas elang pun masalah banyak korban itu saking hebat ini. Quran bakal hal yang ini kan. Iya peletak ngantuk kan iya. Apa peletak tendung kan pasti tak ngantuk kan itu. Tapi biar lo itu disebut lagi. Kira-kira berarti luar biasa ngantuk ini. Bayangkan saya tak ngantuk kan itu. Ini terkait apa cara mendidik nafsu. Gak penting itu mas berkumpul dengan iman. Tetap berkumpul dengan Allah. Ini sebagai hadis. Jadi gimana itu? Kayak gitu. Mengkal aja Dina aman deh gimana itu. Jadi ini memang apa mas? Ini memang dimensi setan di sini. Wah, Karena memang tindakan-tindakan itu. Jadi kecenderungan-kecenderungan buruk itu. Ya mun pejabat itu harus itu itu mana itu. Ya kaju kita ada karena itu. Ketika akan kita banjir, ternyata benih bantuan saya bakander. Alibi-alibi, alasan-alasan itu. Alasan yang menjijikan kata orang. Sebelum beralasan saya lihat mukanya sudah menjijikan gitu. Jangan apa netizen-netizen. Kreatif mereka kalau buat komentar-komentar buruk itu. Dan itu baik komentar buruk itu karena memang dikasih kepada orang yang buruk gitu kan. Masa perbuatan buruk kita puji-puji itu kan orang gila namanya. Jadi ini kata beliau jadi karena ini banyak apa dua halaman, membaca bisa sampai sejaman gitu kan. Secara sederhana ya, ya itu. Jadi kata beliau ya nafsu sebenarnya itu
Makanya nafsu itu bentuk dari perjuangan. Karena kata beliau istilah masafata bainaka wa. Jadi antara Allah dengan makhluknya itu enggak ada ini, enggak ada pembatas. Yaitu aqrabu min hablil warid itu kan maksudnya enggak ada ini. Hatta tatwiyaha rihlatuka. Sehingga apa ya, perjalananmu itu bisa diputar balikkan. Jadi andai kata enggak ada nafsu, jadi tatwiha rihlatuka itu enggak ada. Jadi enggak ada yang bisa mutar balikkan. Jadi ya kecenderungan baik itu. Mau beribadah saja, pikir saja itu. Kemudian wala qut'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Dan juga tidak ada apa ya, sesuatu yang dapat memutus antara engkau dengan Allah. Sehingga apa sampaimu kepada Allah, usulmu kepada Allah itu bisa hilang. Jadi nggak ada itu kata apa? Kata Imam Ibnu Athaillah. Kemudian falbudu allazi yujibus sayro ilal mahbub wasulu katorik lil wusul ilaihi wa imum bika. Jadi jarak yang seolah-olah kita berjarak dengan Allah itu yang yang bisa mengantarkan perjalananmu kepada Allah maksudnya mahbub sang kekasih wasulu katorik lil wusul ilaihi. Kemudian perjalanan apa perjalanan salik dengan sair itu sama. Ya terbentang luas katanya itu. Ayuhal abdu wa hamba wa huwa syahwatuka. Ayuhal abdu wa huwa syahwatuka. Jadi yang membuat berjarak tadi itu ya syahwat itu. Mungkin bisa dibedakan antara makanya kaum sufi menggunakan itu bukan syair itu ya. Syair itu karena lebih umum. Lebih menggunakan kata salik. Karena salik itu khusus. Jadi syair saro yasiru biasanya dimanakan perjalanan malam itu. Jadi menempuh perjalanan kita berjalan ke mana yaitu saro itu syair. Syairun orang yang berjalan tapi kalau salik dia menempuh perjalanan tapi tujuannya jelas itu. Punya tujuan khusus. Kemudian selain itu mengenai tingkatan nafsu ini dalam perspektif Quran kalau di dalam tasawuf itu ada berapa sih? Ada yang menyebutkan ada 5, ada yang mengatakan ada 3 itu, ada yang sama mengutip Quran. Kalau di Ibnu Arabi itu beliau menyebutkan ada 7 itu mengenai tingkatan nafsu. Ada amaro, ada lawamah, ada mulhamah, ada mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kemudian kamilah itu. Kemudian amaro dengan lawamah seperti yang kita sebutkan tadi itu. Kalau mulhamah itu dia yang diilhamkan. Jadi mendapatkan kebaikan itu ya memang Allah kasih. Cuman dia itu masih ini ya masih belum stabil itu. Ya mirip-mirip dengan lawamah cuman di atasnya sedikit itu semacam orang yang dikehendaki oleh Allah. Cuman dia itu juga sama bisa tergoda oleh syahwat, keinginan-keinginan pribadi. Kalau mutmainnah itu ya sama seperti yang kita sampaikan tadi itu ya dia sudah tenang, sudah stabil. Kalau rodiyah dia itu ridho terhadap ketentuan, ketetapan yang sudah Allah kasih. Kalau mardiyah ini justru bukan dia tidak hanya ridho, Allah yang meridhoi. Jadi sampel ridhonya itu Allah yang kasih. Kayak Mas Ali, kayak hebat Mas. Sampelnya itu dari presiden Mas itu. Kalau rodiyah itu enggak, kalau ridho itu kan yang presiden lah. Gue beri bantuan atau penjaan. Oh, Oh, sampel. Ya sampelnya gelar lah gelar. Predikat. tadi kita tahu Nah, yang terakhir kata Syekh Ibnu Arabi itu adalah kamilah itu. Nah, kamilah ini ya ini nafsunya para wali sudah itu. Wali abdal itu ya. Ya orang-orang hebat lah yang sudah sampai kamilah itu. Dan sudah tanda ketunya itu.
Aduh repot yang masa itu. Nggak lagi SD. tetap bekerja mas itu. Lama-lama Sufi itu banyak yang kaya. Dia bekerja. Cuman ketika ditanya, ya jawaban beliau sederhana. Ya saya punya banyak uang itu saya nggak tahu berapa banyak uang saya. Jadi dia nggak tahu kenapa nggak fokus dengan ini mas, dengan dunia. Jadi memang ya mereka punya kekayaan, ya didermakan itu. Makanya penting orang kayak kakeknya Sokimat itu. Karena orang Mat Ali Soki itu tak bekal ke tempat PSK itu mas. Tak nyewa perampok untuk rampok rumah orang itu mas. Jadi mun kakean di mun kaki Soki nyaman mas itu. Jadi ketika ngaji ngewe itu mas. Jadi apa uang itu diberdayakan sesuai dengan ini, dengan yang Allah inginkan, dibuat hal-hal yang baik. Makan kaya itu seharusnya bagi ringkis bagus itu. Mm. Kan deh. Kalau dikasih ke politisi mas, dibuat beli suara. Setelah mereka jadi, ada itu lahan-lahan orang dibabat, diambil secara paksa. Ala benar, bener polisi dan tentara. Kalau benar kayak tembak mas itu. Nah, yang lebih pantas kaki mas ringkis itu bos itu kan. Jadi sini mana lagi kita tidak buat lagi. Ini mau aku lagi belajar. Jadi mungkin sampai situ saja. Kita nggak baca semua secara ringkas ya itulah. Jadi pada dasarnya kita itu dengan Allah itu tidak ada jarak. Cuman jarak itu ya yang kita buat sendiri. Jadi Allah itu kita anggap Allah itu jauh ya karena kita mengambil jarak. Allah terlalu dekat ya kita ikuti lagi mas. Ibarat tanah pun bisa bawa ke mata kan kita lah itu mas. Bisa bawa ke jauh juga badai. Jadi jarak dekat dan jarak jauh itu ya kurang lebih mas bisa sama-sama bisa tak terlihat. Maka dalam komunikasi itu kan sebenarnya problem hidup ini kalau orang itu masih menetapkan jarak itu adalah problem, itu aneh katanya. Padahal ada orang yang dekat justru tidak berkomunikasi, berarti kan jauh. Bodoh yang jauh dari Malaysia tapi sering ngubungi, sering tanya kabar, berarti kan itu dekat. Berarti dekat itu komunikasi, Mas ya. Nah, supaya kita itu nggak jauh, Mas, komunikasi itu kita tidak renggang, waktunya ngaji, ngaji, itu. Supaya nggak jauh itu, Mas. Karena nanti Mas Ali kepan nanti, todus Mas itu ya. Itu orang. Dari pabrik coba jadi kini akan salin. Ya, itu ngaji Mas ya. Mun misalnya kita tetap ngaji, terpaksa ibu kebayaki, jadi khusus Mas. Untuk dua racun gini karena irul kan lagi kita anu tidak terkontaminasi. Mun kita itu macan rasanya itu, macan jantan. Lagi kebagi jadwal bang. Nah, kok lagi mendeki lagi kebagi jadwal bang. Dan pakai apa? Pakai pakai rotan ya. Baik demikian kita akhiri kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.